Tidak disebut obat, tetapi sudah langsung disebut dengan syifa. Artinya ada jaminan yang Allah berikan kepada Al-Quran itu pasti menyembuhkan. Pasti menyembuhkan. Dan Allah juga punya nama Asy-Syafi, yang maha penyembuh. Jadi dalam tadi surat Al-Isra ini surat ke-17. Kalau ada yang mau sempat tengok nanti di rumah, membuka ayatnya, surat ke-17 surat Al-Isra ayat 82. Ma huwa syifaa'u wa rahmatul lil mu'minin, dan juga menjadi rahmat bagi para mukmin, orang-orang yang yakin. Jadi menggunakan Al-Quran sebagai syifa tidak ada masalah. Sebagaimana Kanjeng Nabi SAW menyebutkan subuh yang dibaca, dan Al-Quran salah satunya bisa dijadikan sebagai subuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah, hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi, hamdan kama yanbaghi li jalali wajhihil azimi sultani. Wa nusalli wa nusallim ala habibina al-karim ar-rasulil amin wa qudwatil mu'minina wa imamil muttaqin nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa ja'al tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma alif baina qulubina fa asbahna bi ni'matika ikhwana. Ya Allah, jadikanlah pertemuan ini, berkumpulnya kami di halaman rumahmu ini sebagai pertemuan yang Engkau rahmati, dan jadikanlah selesainya dari acara ini sebagai perpisahan yang Engkau lindungi, Engkau ampuni. Ya Allah, perkuatkanlah ikatan hati-hati kami, sehingga dengan segala karunia nikmat-Mu jadilah kami hamba-hamba-Mu yang bersaudara. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, kami meminta kepadamu ilmu yang bermanfaat, kami meminta kepadamu rizki yang baik, kami semua meminta kepadamu amal-amal yang diterima. Wa na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Kami semua berlindung kepadamu ya Allah dari segala ilmu yang tidak bermanfaat, dari keadaan hati kami yang tidak bisa khusyuk. Kami berlindung kepada Engkau ya Allah dari dorongan jiwa kepada dunia ini yang tidak pernah bisa mengenyangkan, dan kami berlindung kepadamu ya Allah dari segala doa yang tidak dikabulkan. Birahmatika ya arhamar rahimin. Saya mau nyapa, saya lihat dulu yang banyak mana bapaknya atau ibunya. Sama kayaknya ini. Tapi biasanya ibu-ibu ya, nggak apa-apa ibu-ibu dulu. Ini juga mau tanggal 22 nggih Bu nggih. Ibu-ibu, bapak-bapak rahimakumullah. Bersyukur kita kepada Allah, pagi hari ini Allah takdirkan kita berada di satu majelis yang semoga kita dihitung sebagaimana yang disabdakan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu an, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillahi ta'ala yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazzalat alaihimus sakinah. Tidaklah berkumpulnya satu kelompok kaum di salah satu rumah di antara rumah-rumah Allah,
Ya pertimbangannya kita tidak di dalam masjid tapi di halaman karena mungkin jumlahnya jamaah dan supaya segar dengan udara yang masih penuh dengan keberkahan ini. Tidaklah berkumpul satu kaum di salah satu rumah di antara rumah-rumah Allah yang mereka membaca Al-Quran, mempelajari isinya, melainkan kaum itu akan Allah turunkan kepada mereka as-sakinah, ketenangan jiwa. Dan ini adalah modal kehidupan yang sangat penting yang kita butuhkan bersama. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, mereka juga mendapatkan curahan rahmat dari Allah yang sangat lebat, seperti turunnya hujan lebat, maka rahmah itu turun juga kepada kaum tersebut yang berkumpul, yang Al-Quran dibacakan di dalamnya dan mempelajari isinya. Wa haffathumul malaikah, kaum itu juga, kelompok atau kumpulan itu dibarengi, dipenuhi malaikat bersama-sama mereka di situ. Ini karek percaya napa mboten iki. Krasa napa mboten kita dikancani malaikat yang Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan haffathum al malaikah. Itu artinya mengerumun, penuh, berdesak-desakan. Nah mestinya kalau dikancani malaikat, segala yang bangsa jin setan itu melayu ya, mestinya. Tapi kok bisa betah di dalam diri kita, mengatakan ya. Mestinya orang yang sering bertemu dengan majelis-majelis seperti ini mendapatkan energi yang besar, di mana kalau malaikat turun bersama mereka mesti mendapatkan kekuatan yang mereka bawa karena dekatnya mereka hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Mereka makhluk yang Allah takdirkan la ya'sunallaha ma amarahum, tidak pernah maksiat, tidak pernah balelo, tidak pernah mangkir terhadap apapun perintah Allah. Wa yaf'aluna ma yu'marun, dan mereka mengerjakan apapun yang diperintahkan, diminta oleh Allah, ditandangi oleh makhluk ini. Doa-doa mereka mustajabah. Ya Masya Allah, ini kumpulan yang Allah anugerahi seperti itu. Wa dzakaruhumullahu fiman indah, dan Allah sebut nama kita satu persatu di hadapan makhluk-makhluknya yang paling dekat dengan Allah, yaitu para hamilul arsh, para pemikul arsh, yang baginda Nabi SAW mensifati makhluk-makhluk yang memikul arsh itu adalah makhluk-makhluk terbesar yang pernah Allah ciptakan. Dan setiap hari makhluknya itu baru semenjak arsh itu ada. Dan mereka lah yang mendengar langsung nama-nama yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, siapa-siapa saja yang menghadiri majelis-majelis semacam ini. Dan mereka lah yang akan menjadi saksi nanti di hadapan Allah bahwa nama-nama itu tidak pernah akan mereka lupa sampai nanti yaumul ba'ats, hari di mana Allah akan bangkitkan kita bersama-sama di padang mahsyar, yaumul hasyar, yang akan memberikan kesaksian yang sangat kita butuhkan pada saat itu, bahwa kita pernah ada di majelis yang disifati oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, jadikanlah kami termasuk apa yang disabdakan oleh kekasih-Mu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu bapak rahimakumullah, tema kita tadi sudah disampaikan, menjadikan atau mengaktifkan Al-Quran sebagai penyembuh. Ini apa ini? Cerita apa ini? Kan begitu ya. Al-Quran sebagai penyembuh. Sudah pernah dengar kira-kira tentang tema semacam ini atau sejenis ini? Kok Al-Quran sebagai penyembuh? Napa mboten dados dukun kan? Ibu nggih menyampaikan apa kados ruqyah. Ada yang pernah mendengar ruqyah, Bapak Ibu? Nah, seringnya karena sudah populer istilah ini. Di dalam ayat Al-Quran memang tidak disebut dengan kalimat ruqyah.
Ruqyah secara bahasa itu artinya coba jabu, suwu, mantra. Sejak dulu sebelum diutusnya baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ruqyah itu sudah ada, dan beberapa orang yang akhirnya orang-orang ini menjadi para sahabat Nabi. Sebelum menjadi sahabat Nabi, dulu di antara mereka juga pakar-pakar ruqyah yang sering didatangi oleh masyarakat, dan masyarakat itu mendapatkan efek manfaatnya. Tapi kemudian ketika Kanjeng Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam datang mengajarkan ilmu agama, mengajarkan akidah tauhid, beliau bersabda yang intinya disebutkan oleh para sahabat dalam salah satu riwayat, naha Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam anir ruqa. Nabi melarang coba jabu. Akhirnya para sahabat yang biasa nyuwoi kalangan masyarakat yang lain, sahabat-sahabat yang biasa punya kemampuan suwo itu akhirnya berhenti. Tapi masyarakat yang butuh tetap datang kepada mereka. Mereka bingung, ini ditandangi apa mboten iki? Nek ditandangi, Kanjeng Nabi pun melarang. Akhirnya sekelompok sahabat yang pakar-pakar ruqyah di zaman sebelum berislam itu, mereka kemudian mendatangi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Salah satunya yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari salah seorang sahabat yang bernama Auf bin Malik. Nah, beliau menyampaikan kalimatnya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kunna narqi fil jahiliyah. Ya Rasulullah, kami dulu meruqyah, nyuwoi sederek-sederek pada masa jahiliyah dulu. Kaifa tara bidzalik? Ya Rasulullah, bagaimana menurut panjenengan apa yang kami kerjakan dulu itu, wah Rasulullah? Diteruskan apa mboten? Niki masyarakat tekesih moro niki kathah gitu, membutuhkan. Kemudian Rasulullah dengan bijak menyampaikan, i'ridu alayya ruqakum. Jajal, praktekkan apa yang kalian kerjakan dengan ruqyah dengan suwuk kalian itu. Nah, kemudian mereka mempraktekkan, mencontohkan apa yang dibacanya, bagaimana caranya, dan seterusnya. Akhirnya Rasulullah mengatakan, oh iki oleh, iki ojo, iki lanjut, ini stop, ini jangan, ini iya. Akhirnya baginda Nabi SAW membuat kaidah di hadis tersebut dengan kalimat la ba'sa birruqa ma lam takun syirkan. Nggak apa-apa, nggak ada masalah suwu itu selama tidak mengandung kesyirikan. Inilah yang menjadi kaidah yang akhirnya muncul istilah ar-ruqyah asy-syar'iyyah, ruqyah yang sesuai dengan syariat, suwu yang sesuai dengan syariat, coba jabu yang sesuai dengan kaidah-kaidah agama yang benar. Terus mengatakan Bapak Ibu, ada suwu yang boleh dan tidak boleh. Ya itu dulu, sampai di situ terkait dengan ruqyah. Lantas apakah ada bedanya? Apa bedanya ataukah apa ada bedanya dengan Al-Quran sebagai penyembuh yang menjadi tema kita sekarang ini? Secara singkat kami menyebutkan ruqyah adalah bagian dari terapi Al-Quran, menggunakan Al-Quran sebagai penyembuh. Ya, teknis atau teknik cara mengaplikasikan Al-Quran sebagai penyembuh salah satunya adalah dengan ruqyah. Ya, salah satunya berarti ada salah satu berarti ada salah-salah engkang sanes sih, mboten ngaten. Maksudnya adalah banyak yang lain cara-cara yang sesuai dengan Al-Quran yang bisa diaplikasikan sebagai terapi, sebagai penyembuh. Bahkan bukan hanya untuk urusan kesehatan, tetapi untuk Al-Quran untuk menapa? Untuk seluruh urusan kehidupan kita.
Karena memang demikian, Al-Quran menjadi penuntun hidup kita yang ujung-ujungnya memberikan rahmah. Rahmah itu adalah sesuatu yang bisa dirasakan sebagai kebaikan dan kenikmatan, barokah. Bahkan secara ukuran waktu itu tidak terbatas, sampai nanti akhirat kita bisa ngunduh kebaikan itu, bahkan bisa terwariskan. Barokah itu mengatakan Al-Quran untuk seluruh kebutuhan, ya kesehatan, ya ekonomi, ya hubungan sosial, ya untuk keamanan, macam-macam. Nah, yang ingin kita pelajari adalah bagaimana mengaktifkan Al-Quran sebagai penyembuh. Penyembuh di sini Bapak Ibu, yang kita maksud adalah untuk seluruh persoalan hidup kita. Sakit secara ekonomi, kita aktifkan Al-Quran sebagai penyembuh. Sakit secara sosial, kita aktifkan Al-Quran sebagai penyembuh. Sakit secara fisik, kita bisa aktifkan Al-Quran sebagai penyembuh. Bapak Ibu, para nabi rasul itu ketika Allah utus untuk menyebarkan pesan risalah kenabian, itu disangoni mukjizat untuk melemahkan pihak-pihak yang ngotot, yang merasa jumowo menolak kebenaran. Karena mukjizat itu memang fungsinya itu, mukjiz, sesuatu yang bisa melemahkan dan mengalahkan nantinya. Mukjizat-mukjizat terkenal banyak dari para nabi, para rasul. Apa itu mukjizatnya Nabi Sulaiman, Nabi Musa, itu viral ya, terkenal sekali. Mukjizatnya siapa lagi? Nabi Ayub yang diuji oleh Allah dengan sakit yang luar biasa. Beliau adalah hartawan, aset ekonominya banyak sekali, dari sektor agro terutama, punya ternak yang banyak, punya perkebunan yang luas, anak-anaknya banyak, bagus-bagus, baik-baik, tapi dalam waktu yang hampir bersamaan hancur semua ekonominya, kebunnya rusak, ternaknya mati, anak-anaknya semuanya mati, dan beliau sendiri mendapatkan ujian sakit yang dahsyat luar biasa. Di akhirnya happy ending. Beliau akhirnya disembuhkan oleh Allah, dipulihkan lagi hartanya berlipat-lipat dari sebelumnya, dan anak-anaknya beliau mendapatkan anak-anak kembali, dan juga tidak kalah baiknya dengan anak-anak sebelumnya yang Allah sempat berikan kepada beliau. Nabi Sulaiman, sebanyak cerita tentang Nabi Sulaiman. Nabi Musa, ini malah banyak dan sudah sempat difilmkan, kan begitu ya. Nah, di antara semua mukjizat para nabi dan rasul, yang paling besar itu mukjizatnya siapa? Ini bukan karena kita bangga sebagai umat Kanjeng Nabi Muhammad, tidak, tapi memang seperti itu sepakat para ulama. Yang paling besar mukjizatnya adalah mukjizat yang diturunkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Al-Quran. Para nabi, para rasul, ketika mereka diwafatkan oleh Allah, mukjizatnya masih ada atau sudah tidak ada? Ada enggak umatnya yang mewarisi mukjizat para nabi dan rasul itu? Tidak ada. Berarti ada pengecualiannya enggak? Ada. Pengecualiannya siapa? Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu mukjizatnya Al-Quran. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diwafatkan oleh Allah, tetapi mukjizat yang satu ini, Al-Quranul Karim, dan terbesar, apakah dengan wafatnya baginda Nabi kemujizatannya Al-Quran juga hilang? Tidak. Inilah satu-satunya mukjizat Nabi Rasul, bahkan dia yang paling besar dari mukjizat seluruh para nabi dan rasul, yang terwariskan, dipegang oleh umatnya. Apa tidak dahsyat kita memegang mukjizat, dan mukjizat ini terbesar. Dan namanya mukjizat ya ibaratnya kesakten lah mengaten, sesuatu yang sakti.
yang dahsyat sekali efeknya kalau memang bisa kita aktifkan. Nah, inilah menjadi suatu kebutuhan yang sangat besar yang sebetulnya sedang ditunggu-tunggu bukan hanya oleh kita dan keluarga, bukan hanya oleh tetangga-tetangga kita, tetapi oleh seluruh masyarakat dunia, menunggu teraktifkannya kembali Al-Quran sebagai mukjizat yang memberikan sesuatu yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat dunia, termasuk oleh bangsa kita. Ya, kita tidak usah ngerasani siapa-siapa ya, ngerasani diri kita sendiri saja. Jadi kita kembali ke, nggak usah yang gede-gede, ke kita sendiri. Ya Bapak Ibu rahimakumullah, Allah memberikan persoalan kehidupan kita selama kita masih hidup dan selama kita hidup di dunia, nggak akan pernah ada yang tidak bermasalah. Harus napa mboten? Kalau tidak ada orang yang bermasalah, itu artinya sudah tidak ada kehidupan. Karena setiap masalah itu ada karena ada sesuatu yang salah. Kesalahan itu akan berakibat masalah, dan masalah itu disebabkan karena ada yang salah, dan tidak ada makhluk yang tidak pernah bersalah. Mau ke skala salahnya besar apapun kecil, yang orang-orang awam tidak melihat, tidak menemukan kesalahannya seperti para nabi dan rasul, tetap mereka makhluk Allah. Tapi khusus para nabi dan rasul, Allah beri selimut yang bernama maksum. Mereka terhindar dari dosa. Kesalahan-kesalahan mereka adalah kesalahan yang dirancang untuk salah supaya menjadi pelajaran ketika dibenahi dan diluruskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kesalahan mereka tidak berefek dosa, tetapi sebagai manusia, sebagai makhluk tetap salah. Mahalul khata' wan nisyan disebut demikian. Menungso niku adahe tempatnya kesalahan dan lupa. Artinya lupa itu lebih kepada tidak sengaja. Sengaja atau tidak sengaja, salah itu tetap akan punya dampak menjadi masalah. Nah, artinya kita ini masing-masing punya masalah, dan kita membutuhkan penyelesai masalah itu. Beruntung sekali Bapak Ibu, Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan kita sebagai muslim, sebagai pengikut atau sebagai umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang beliau atas izin Allah diturunkan kepada beliau Al-Qur'an. Dan tadi kita sebutkan bahwa Al-Qur'an ini adalah mukjizat terbesar, yang mukjizat ini diwariskan kepada kita. Nah, jadikan mukjizat ini betul-betul sebagai sesuatu yang terus menemani kehidupan kita, karena seluruh persoalan problema kehidupan ada di dalam Al-Quran. Semua yang Allah ceritakan di dalam Al-Quran adalah contoh-contoh yang paling nemen. Api yo nemen, Allah nengge nemen, dan semuanya menjadi contoh bahwa tidak ada yang main-main dengan Al-Quran. Kita pernah menggunakan kalimat ini, doa ini, Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Itu kita baca untuk apa Bapak Ibu? Ujungnya itu yafqahu qawli, supaya orang-orang paham apa yang aku ucapkan. Ini untuk mulai pidato, ngaten nggih, mulai ngendika. Siapa yang diajak bicara atau pidato di hadapan siapa? Teman-teman baiknya, teman-teman dekatnya, orang-orang yang dia kenali semua. Bapak Ibu rahimakumullah, kalimatnya sama, tetapi kalau kita runut asal muasal kalimat itu dibaca oleh siapa? Oleh Nabi Musa alaihissalam pada saat mau bertemu dengan siapa? Fir'aun. Nabi Musa itu nabi, gagah,
kereng, tegas, kekuatan fisik dan mentalnya itu, nyalinya besar Nabi Musa itu. Yang dihadapi Fir'aun, ditugasi pergi, berangkat wahai Musa kamu ke Fir'aun. Fir'aun sudah keterlaluan, innahu tagha, sudah melampaui batas, ngaku-ngaku Tuhan dan seterusnya. Beri peringatan dia, jangan lakukan itu, jangan diteruskan. Nabi Musa kenal dengan Fir'aun, kenal sejak bayi ada di istananya Fir'aun. Ya kenal, hidup di situ, makan, tidur dari kecil sampai besar, berpakaian dan sebagai bukan seolah-olah memang sebagai anaknya raja mengatakan. Tapi ya tahu kerengnya Fir'aun kados seperti apa, ngerti. Nek sudah muara sudah. Dan yang diperintahkan oleh Allah adalah untuk mengingatkan Fir'aun atas kesewenang-wenangannya, atas tohonya itu, sudah melampaui batasnya itu. Apa akibatnya nanti kalau berani mengingatkan seperti itu, sudah membuat ciut nyalinya Nabi Musa alaihissalam, yang pernah ninju seorang sekali pukul mati orangnya, bukan KO, mati gitu. Tapi begitu dapat perintah itu langsung hilang nyalinya. Nabi Musa mendapatkan ilham dari Allah dengan doa ini. Jadi ini doa yang dahsyat luar biasa, dipakai oleh orang yang seperti itu, level gagahnya, mentalnya untuk menghadapi orang yang seperti itu juga levelnya. Nah, kita baru memakainya, dosis belum ada seujung kuku toh. Tapi ya sudah bagus, kita sudah mengaktifkan doa itu. Itu ada di dalam Al-Quran. Itulah contoh kita mengaktifkan Al-Quran untuk keperluan hidup kita. Yang belum punya anak, ada enggak cerita di dalam Al-Quran yang belum punya anak dalam kurun waktu yang lama sekali, kemudian Allah paringi putra? Sinten? Nabi Zakaria. Wamro'ati akir, dan istriku sudah monopause, sudah tidak mungkin, sudah tidak haid, sudah lama sudah tidak haid. Gimana bisa? Aku pun sudah beruban, sudah waktu itu dalam riwayat sudah menginjak angka 100 tahun. Bagaimana bisa? Tulangku juga sudah rapuh. Tapi bisa. Allah, atas kehendak Allah. Itu contoh-contoh yang dahsyat-dahsyat semuanya di dalam Al-Quran. Kalau itu diaplikasikan, biiznillah bisa. Karena Al-Quran adalah mukjizat, kumpulan kedahsyatan-kedahsyatan dalam sejarah kehidupan sejak dulu dan yang akan datang. Karena Al-Quran juga bercerita sesuatu yang akan datang. Pertama-tama kita harus yakin dulu dengan Al-Quran itu sendiri untuk mengaktifkan. Nek mboten yakin nih, sudah tidak ada cerita lagi, sudah tidak usah tutup bukumu, tutup cerita ini. Pertama harus yakin pakai qaf nggih, yakin. Nah, jadi niatnya harus yakin, dan yakin ini maksudnya di dalamnya harus ada niat, diniatkan untuk menyelesaikan masalah. Loh, apa boleh kita membaca Al-Quran untuk menyelesaikan masalah? Loh, memang Al-Quran diturunkan untuk itu kok. Ngaten nggih? Iya. Kalau dibaca saja untuk niatnya pahala, ya enggak apa-apa. Tapi artinya tombolnya yang kamu pencet itu hanya pahala. Tapi pahala bukan hanya loh nggih. Pahala itu Masya Allah itu sudah. Padahal tombol-tombolnya Al-Quran itu ada banyak sekali. Diaktifkan. Nah, caranya adalah meniatkan dengan yakin. Syarat pertama adalah yakin. Jadi sengaja diniatkan. Ya Allah, saya membaca berulang kali Al-Fatihah ini. Tapi kali ini ya Allah, aku berniatkan dengan surat Al-Fatihah ini, jadikanlah untuk kesembuhan sakit saya. Batuk saya yang sudah lama tidak hilang-hilang ini, sembuhkanlah ya Allah dengan
Ummul Kitab, suratmu yang mulia yang tidak engkau turunkan kepada sejenis ini kepada para nabi rasul lain kecuali kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Boleh kita ambil air seperti ini sambil kita membaca surat Al-Fatihah, tapi diniatkan. Kalau perlu tidak apa-apa disebutkan, dilafazkan. Ya Allah, jadikanlah Al-Fatihah yang akan saya baca ini untuk ini, untuk ini, untuk ini. Kalau kita tidak tahu ayat apa Ustaz, ayat apa Pak yang harus saya baca untuk urusan A, urusan B, urusan C. Kalau belum ngerti, belum tahu detailnya, cukup Al-Fatihah. Dia adalah induknya dari kitab. Disebutnya Ummul Kitab. Setelah selesai waladhdallin amin, kita boleh tambahi doa-doa yang lain. Oh, kita hafal ayat kursi, tambahi ayat kursi. Oh, kita hafal 3 kulhu falak anas, tambahi kulhu falak anas. Kemudian doa kepada Allah. Tidak disebut dawa di dalam Al-Qur'an, di dalamnya tidak disebut obat, tetapi sudah langsung disebut dengan syifa. Artinya ada jaminan yang Allah berikan kepada Al-Quran, itu pasti menyembuhkan, pasti menyembuhkan. Dan Allah juga punya nama Asy-Syafi, yang maha penyembuh. Ada yang sudah nginceng jam, jadi saya juga nginceng jam ini. Matur suwun, sudah diingatkan, masih ada setengah jam. Jadi dalam tadi surat Al-Isra ini surat ke-17. Kalau ada yang mau sempat tengok nanti di rumah, membuka ayatnya, surat ke-17 surat Al-Isra ayat 82. Ma huwa syifa'u wa rahmatul lil mu'minin, dan juga menjadi rahmat bagi para mukmin, orang-orang yang yakin. Jadi menggunakan Al-Quran sebagai syifa tidak ada masalah. Sebagaimana Kanjeng Nabi SAW menyebutkan subuh yang dibaca, dan Al-Quran salah satunya bisa dijadikan sebagai subuh, mengatakan, dan subuh yang syar'i, subuh yang sesuai dengan syariah. Bayak niki kok nangis mawon, nggak berhenti semalaman sampai pagi, sampai subuh nangis terus. Ya disusoni ibunya, terus ya diusap-usap, terus digendong, nggak berhenti nangis. Akhirnya pagi-paginya ketemu cerita, Pak ini kok putu nih kok mboten leren nangisnya. Terus saya tanya, aktivitas sebelum malam itu apa? Diajak kemana? Barangkali ketemu siapa begitu. Iya, ada beberapa tamu yang ke rumah nyendangi Bayek. Nah, terus banyak dipuji-puji Bayek itu, lucu nih, gemeskan, dan seterusnya. Semuanya memuji, tetapi lupa menyebut keberkahan dan keagungan Allah dalam melihat sesuatu yang menakjubkan. Kanjeng Nabi SAW sudah mengingatkan, jika kalian melihat sesuatu yang menakjubkan dari saudaramu, maka doakanlah keberkahan untuknya. Lahir bayi diendangi, boleh memuji, boleh merasa gemes napa ngaten nggih, apalagi yang belum lama, yang belum punya anak, pengennya itu muncul di sini. Hati nek duwe putra putri seperti ini enak, menggemaskan, senang sekali. Arep-arep seperti itu yang terlontar, kemudian ketika itu dia lupa menyebut Masya Allah, Barakallah, Allahumma barik, ya Allah berkahilah, ngaten, itu bisa pujiannya, bisa ngumunnya itu bisa menjadi faktor yang membuat celaka sesuatu yang dilihatnya itu. Tanpa kita sadar, kita menyakiti dan menzalimi saudara kita. Akhirnya setelah itu diceritakan, sudah dibacakan surat Al-Falaq An-Nas. Sudah dibacakan itu begitu. Waktu membacakannya gimana? Diniatkan khusus atau random begitu? Maksudnya
sekedar baca ya sudah dibacakan. Sekarang coba diniatkan secara khusus dan terkait dengan kemungkinan dia terkena ain, terkena pujian dari orang lain yang lupa membaca doa keberkahan. Kalau diingat siapa-siapa aja wajah-wajahnya, masukkan dalam daftar kemungkinan itu, tidak apa-apa, tanpa harus menyebutkan atau menyampaikan ke orangnya. Ya Allah, jika ada ain yang meluncur dari si fulan A, B, C, D yang tadi datang ke sini, maka hilangkanlah bekas-bekasnya ya Allah terhadap anak ini. Kemudian baca surat Al-Falaq dan An-Nas. Pada saat kalimat surat Al-Falaq, wa min syarri hasidin idza hasad, wa min syarri hasidin idza hasad, wa min syarri hasidin idza hasad, boleh diulang-ulang di poin kalimat yang terkait dengan hal yang sesuai dengan persoalannya. Dan dari kejahatan orang yang hasad apabila timbul hasadnya. Nah, begitu Bapak Ibu, ya, contoh. Atau setelah dari mendatangi satu undangan, begitu. Semenjak itu sakit atau manten, ini yang paling banyak kena manten dan orang tuanya dan besannya, karena mereka yang ada di depan. Nah, seperti sekarang ini kan menjadi pusat perhatian. Nah, saya harus doa perlindungan ini, bukan menuduh Bapak Ibu meluncurkan ain, tetapi ain itu suatu yang pasti, yang hak, sengaja atau tidak sengaja. Ngaten nggih Ibu Bapak ya. Tidak apa-apa, biasa. Jadi setelah itu, setelah acara walimahannya itu kemudian sakit. Oh, karena kecapean, iya mungkin capek, mungkin letih, karena mungkin sejak persiapan beberapa hari sebelumnya. Tetapi dari sekian banyak orang, wah iku lak mantanku ibu. Terus ibu-ibu yang sepuh, jeng, iku dhisik anu lho, calon mantuku lho Kak Sito. Unek-unek yang di sini tersimpan dan meluncur dengan kalimat seperti itu bisa menjadi ain kepada objek yang dibicarakan. Dan ain tidak harus dengan secara langsung melihat meluncurnya. Imam Ibnu Qayyim rahimahullah menyebutkan ain itu bahkan bisa meluncur dari orang yang tunanetra, orang yang buta nun sewu. Tapi hatinya bisa atau perasaannya bisa meluncur ke orang tersebut, maka jatuhlah ain meluncur kepada orang tersebut. Maka pada saat kita ngerasani orang di satu rumah, di satu kumpulan, ngerasani orang yang entah di mana, bisa meluncur ain itu ke orang tersebut secara berjamaah. Dan ini dahsyat sekali dampaknya. Makanya ribah itu punya tempat tersendiri di dalam Al-Quran. Sebagian ulama termasuk minal kabair, termasuk dosa besar ribah itu. Maka kalau sempat ngerasani di suatu tempat orang lain, terus ada yang ingat, awake dhewe iki keliru, wis dikafarohi, ditebus, kita istighfar, setelah itu doakan kebaikan untuk orang itu. Ya, ini akhirnya kebaikan, dosanya bisa Allah tutup insya Allah, dan orang itu bahkan diselamatkan nantinya. Nah Bapak Ibu rahimakumullah, saya ada satu cerita sebelum kita akhiri. Masih banyak sebetulnya. Ini terkait dengan salah satu guru kami di pesantren. Ya, waktu itu saya pulang dari luar kota, kemudian saya ingin ketemu salah satu guru itu, kemudian di antara guru yang lain menyampaikan, Ustadz Fulan di rumah sakit. Tadi sore, kemarin sore masuk rumah sakit, ada rasa sakit kolik yang sangat kuat di sekitar pinggangnya. Akhirnya saya endangi ke rumah sakit di Sutono, Madiun. Kemudian saya tanya kenapa. Saya positif batu ginjal Ustaz, dan harus operasi, maka saya nggak boleh pulang. Nunggu observasi lanjutan, kemudian sudah ditentukan hari operasinya 3 hari lagi. Di situ ada anak-anaknya juga sedang menunggu ayahnya. Saya sampaikan kepada Ustadz itu, Ustadz,
Coba bacakan ayat-ayat yang terkait dengan batu yang hancur di dalam Al-Quran. Seperti surat Al-Hasyr. Lau anzalna hadzal qur'ana ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Seandainya Al-Quran ini diletakkan di atas gunung, kok batu? Gunung loh hancur, luluh karena takut kepada Allah. Ulang-ulang. Khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Hancur luluh karena takut kepada Allah. Khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Juga ayat-ayat misalnya di dalam Al-Baqarah itu ada idrib bi asakal hajar, tentang Nabi Musa memukulkan tongkatnya ke batu dan batu itu terbelah dan keluar mata air. Batu itu hancur, batu itu terbelah. Ulang-ulang kalimat idrib bi asakal hajar. Saya tahu di antara anaknya ada yang juga hafal beberapa juz dari Al-Quran. Tolong dibantu ayahmu bacakan itu. Nah, setelah itu beberapa hari kemudian ustadz kita itu ke rumah kami. Saya waktu itu tidak ada di rumah, tapi bercerita ke anak-anak. Sampai ketika saya sudah sampai rumah, anak-anak bercerita, Abah tadi Ustadz Fulan ke rumah cerita nggak jadi operasi. Terus lanjutan ceritanya, pada saat dia pulang nggak jadi operasi itu, ketika diperiksa di hari operasi, di hari mau sudah operasi, ternyata batunya sudah nggak ada di tempatnya lagi dan rasa sakitnya hilang. Akhirnya dibolehkan pulang. Ayat-ayat yang kami pesankan dibaca terus di rumah sampai akhirnya non sewu pas ketika pipis itu keluar batu granul-granul butiran kecil-kecil, itu dia kumpulkan. Dilanjutkan lagi hari yang keberapa, kemudian keluar lagi serbuk, sudah halus sekali sampai nggak ada lagi. Terus akhirnya saya ketemu dengan Ustadz itu, saya tanyakan, batunya disimpan enggak Ustadz? Saya simpan Ustadz. Ustadz, kalau bisa temui dokter yang memeriksa di rumah sakit, beritahu supaya ilmu ini juga difahami oleh para dokter. Karena sebelum ilmu-ilmu kesehatan, Al-Quran sudah menyebutkan, Allah sudah menyebutkan ma huwa syifa. Al-Quran ini adalah syifa, penyembuh. Itulah diantara sekian contoh dari satu contoh dari sekian banyak sekali contoh-contoh yang ada. Belum lama kami juga mentreatment atau menterapi, beliaunya dokter spesialis radiologi, orang Tangerang yang terkena kanker payudara. Ya, singkat cerita, akhirnya biidznillah, ya atas izin Allah, ternyata ketika dibacakan Al-Quran, piyambai reaksi yang bukan reaksi dirinya, reaksi makhluk lain yang ada membersamai dirinya, yang fokusnya ada di titik kansernya itu. Makhluk lain di sini maksudnya apa? Nah, yang bisa masuk ke dalam diri manusia itu makhluk lain menikah kenapa? Virus, bakteri, lah mengatakan. Tapi betul yang dimaksud tadi adalah jin. Akhirnya karena dia makhluk Allah, yang Allah juga sebutkan di dalam Al-Quran, wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk ngawulo kepadaku, mengabdi kepadaku, kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya kami dakwahi juga makhluk itu biar mendapatkan hak dakwahnya dulu. Nah, kalau tidak mau ya baru nanti dengan cara represif. Kalau cara-cara persuasifnya tidak bisa, baru cara represifnya. Tapi alhamdulillah dengan pendekatan niat dakwah menggunakan ayat-ayat Al-Quran, akhirnya mereka bertaubatan dan keluar dan akhirnya merasa perubahannya terjadi. Masya Allah, banyak sekali. Bukan hanya sakitnya hampir hilang saat beberapa kali pertemuan itu, tetapi juga yang berubah banyak sekali. Emosinya, kemudian kebiasaan-kebiasaan buruknya, senang dengan non sewu ya, beliau ini dokter spesialis, tapi senangnya makan yang cemilan-cemilan engkang
awon yang kita pahamnya itu sebenarnya kita paham itu nggak bagus, tapi selera ini tetap ada bagi dokter itu. Tapi setelah makhluknya keluar, nggak diatur, nggak secara natural selera itu hilang. Bahkan ketika melihat snack-snack yang biasanya itu disetok oleh si dokter di rumahnya itu, melihat itu sudah nggak senang begitu. Nah, ini juga menjadi satu pelajaran Bapak Ibu bahwa sesuatu yang buruk karena ada disukai oleh yang buruk juga. Selera yang buruk, senang yang buruk-buruk, mengkonsumsi yang buruk-buruk karena yang di dalam dirinya memang meminta gizi yang sesuai dengan keburukannya itu. Nah, supaya buruk-buruk dalam diri kita melemah, nantinya juga nggak betah, di stop suplai makanannya. Maka perhatikan apa yang kita makan dan apa yang kita minum. Itu wasiat juga di dalam Al-Quran. Itu juga termasuk terapi Quran. Kullu minat thayyibati ma razaqnakum. Konsumsi segala yang thayyib saja yang kami berikan rezekinya kepada kalian. Tapi Pak, yang baik-baik itu lu warang ya. Yang insan-insan itu yang murah-murah. Ya insya Allah akan mampukan kita kalau sudah niatkan mencari yang baik-baiknya, yang misalnya yang organik ngaten nggih, misalnya itu kan pasti mahal, lebih mahal makanan-makanan seperti itu. Kalau kita meniatkan itu dalam rangka mengikuti petunjuk Allah, pasti Allah akan beri kita kemampuan untuk mendapatkannya. Itu akan dengan sendirinya suplai pemasukan kita bertambah. Loh, untuk apa? Untuk menunaikan niatmu itu, melaksanakan perintahku itu. Allah yang atur sendiri. Jadi begitu kita mengikuti petunjuk-petunjuk Al-Quran, artinya kita sudah menerapi kehidupan kita dengan Al-Quran. Ada perpasalan khusus, bacakan Al-Quran untuknya, iya. Pelajari Al-Quran dan laksanakan isinya, itu juga terapi tambahan untuk menjalankan terapi Al-Quran. Dan selain meniatkan dengan penuh yakin, cara mengaktifkan yang kedua, yang pertama tadi dengan niat dengan penuh yakin, ngaten ya. Yang kedua, kita harus perhatikan pantangannya. Kok ada pantangannya? Barang ngaten ya. Iya, lanjutan surat Al-Isra 82 itu kalimatnya adalah setelah ma huwa syifa'u wa rahmatul lil mu'minin. Potongan akhir ayat tersebut menyebutkan kalimat wala yazidul zalimina illa khasara. Al-Quran yang mukjizat dahsyat itu, mukjizat terbesar itu untuk menjadi solusi seluruh kehidupan itu ternyata masih bisa terhalangi efek kemukjizatannya, kedahsyatannya. Loh kok masih bisa? Bukannya itu dahsyat? Bukannya itu pasti bisa mengalahkan? Allah sendiri yang menyebutkan wala yazidul zalimina illa khasara. Quran ini tidak memberi efek apapun kepada mereka yang zalim, menambahi kebaikan, menambahi apapun kepada yang zalim illa khasara. Justru malah mendapatkan kerugian-kerugian. Kalau yang masih mempertahankan kezaliman di dalam dirinya, maka Al-Quran tidak ngefek kebaikannya. Walaupun kita niatkan, walaupun kita inginkan. Ini rumusnya, karena pantangannya masih kita lakukan. Maka pantangannya harus disingkirkan. Apa? Kezaliman-kezaliman. Kezaliman dari aspek akidah apa? Coba ditengok, ditelisik. Mbiyen ki tahuan no, dikei apa? Bungkusan-bungkusan cilik iku disain nang dompet. Dipaku nang tembok-tembok ngaten. Ada yang sampai sekarang secara majelis ilmu sudah dibulan baleni di majelis Ahad Pagi Muhammadiyah ndak boleh, tapi wis kadung ki piye cek ono neng dipendem neng omah iku Bapak Ibu ambil sekarang juga. Sejarah lama kita sudah kita taubati, iya,
tetapi barangnya masih ada. Itu masih menjadi posko-poskonya mereka, posko-posko yang masih menyukai, menyenangi hal-hal yang busuk, yang buruk. Selama tempatnya masih ada, mereka masih nemplok di sana. Itulah yang garai, yang merusui. Pun tahunan itu Pak, diduduk, walaupun sudah memet bercampur dengan tanah, diambil kira-kira ada setengah meter, diambil diduduk setengah meter itu. Luwes di tackle niku Pak, bobol satu tackle jauh lebih murah daripada persoalan yang terus tidak berhenti-berhenti ada di kehidupan kita. Iya Pak, betul di pojok-pojok itu, dan satu di tengah. Diambil Pak ya, Bu ya. Yang di hubungan juga diambil ya. Nggih niku mbah-mbah dhisik ngaten niku. Mbah-mbah doakan mereka semoga Allah ampuni dosa-dosanya. Mungkin juga mbah itu dari mbah lagi, begitu nggih. Mboten ngertos, tapi diambil. Oh niku nggih, yang kain abang putih niku, iya itu. Diambil, dibersihkan. Kalau saya pakai korek gas itu nanti memet, habis sudah selesai. Yang katanya disusuk pakai paku emas, coba aja dilihat bener enggak emasnya ada. Kalau ada ambil, jual, disodakohkan, jangan dimakan. Terus yang pernah damel sikep-sikep niku sabuk, gembolang ngaten niku nggih. Tapi sudah diguak. Yang diguak baru barangnya, tapi yang di sini masih ada sejarahnya. Sejarahnya itu harus ada dihapus karena masih terinstal. Bapak, Ibu, anak-anak punya gadget, diinstal game, ngaten nggih. Tapi sudah bosen, nggak dipakai lagi, apakah otomatis aplikasi gamenya hilang? Enggak, masih ada, masih bekerja dia, masih bekerja di dalam handphone itu. Sejarah hidup itu harus juga dihilangkan dengan istighfar, dengan banyak amal soleh. Ya Allah, ini untuk nebus kekeliruanku yang dulu itu. Aku tahu ngamal keiki pas numpak bis gak ditagih karo kondektore. Oh Pak Ruwai Pak, banyak yang cerita begitu. Alhamdulillah, tidak kurang beberapa ustadz-ustadz yang memberi kajian di Muhammadiyah pernah bercerita tentang masa lalunya seperti itu. Ketika saya ingatkan, ayo kita sama istighfar yang itu. Ketika istighfar dia seperti panas di dadanya, pusing di kepalanya. Padahal selama ini dia istighfar biasa, enggak apa-apa. Tapi begitu dititiskan kepada persoalannya yang pernah dia keliru itu, sengaja di titik itu yang dia istighfari, bergoncang di sini. Ternyata mereka yang pernah dekem dengan ilmu-ilmu itu, kenapa? OTT ngaten nggih. Operasi tangkap tangan di situ, ketahuan orangnya, ketahuan makhluknya. Ketika diistighfari akhirnya mereka yang gelisah. Setelah dia istighfari dengan sungguh-sungguh menyesal, sudah pernah seperti itu. Istighfari juga keberhasilan selama ngamal ke ilmu itu. Tidak ditagihnya itu. Kemudian pas golek utangan gampang, misalnya setelah ngamalkan seperti itu, terus ditagih sama yang punya utang, gak sido begitu kan? Itu ya diistighfari, semuanya diistighfari. Begitu dia istighfari, semuanya meretel, akhirnya sudah bacakan untuk menghapus jejaknya semuanya dengan ayat kursi dan 3 kul falaq anas. Setelah itu dia merasa enak, nyaman, akhirnya nggak terasa dia menangis. Padahal selama ini dia membaca istighfar itu, selama ini dia membaca ayat kursi itu, selama ini dia membaca 3 kul itu. Tetapi ketika tidak diniatkan dan tidak difokuskan kepada persoalannya, beda efeknya. Ya percaya, coba. Nggih, Bapak Ibu coba nggih. Nggih kula buka perancangan dulu itu ya ada orang yang memberi supaya laris. Tapi nggak tahu kemana itu Pak sekarang. Belum pernah dibuang, belum. Cari, sambil baca ayat kursi cari. Kadang-kadang mereka ndelik.
dari penglihatan kita. Ketika dibacakan ayat kursi, terbukalah benteng-benteng persembunyian mereka. Akhirnya tiba-tiba, loh kok neng laci bolak-balik digoleki gak metu, malah metu dewe gitu. Itu berulang-ulang terjadi seperti itu. Akhirnya ketahuanlah dia. Akhirnya bismillah, kita bakar sambil kita istighfar. Nah semacam itu Bapak Ibu. Jadi yang dihapus, yang di uninstall, yang harus dihilangkan juga adalah kezaliman-kezaliman yang sudah menjadi sejarah itu. Karena dia menjadi bagian sejarah hidup kita, dia akan mengotori kehidupan kita. Bekas-bekas jejaknya kita bersihkan. Ya, karena Al-Quran menyebutkan wala yazidul zalimina illa khasara. Maka niatkan sungguh-sungguh dengan penuh yakin. Yang kedua, hilangkan segala kezaliman-kezaliman, baik dari kezaliman akidah, kezaliman ibadah. Apa kezaliman ibadah? Nanti ada majelisnya pemahaman sendiri nanti. Apa kezaliman-kezaliman dalam ibadah? Ibadah yang dilakukan tidak sesuai dengan tuntunan Nabi dan kita yakini itu menghasilkan ini. Oh, tidak sesuai, ya harus kita stop. Alhamdulillah kajian-kajian di Muhammadiyah sebetulnya mengarah ke hal-hal semacam itu. Kezaliman juga secara akhlak. Ini yang paling banyak juga karena terkait dengan muamalah. Wes pun lali sedoyo ngaten Pak niku. Sengaja Bapak Ibu sholat 2 rakaat wasta'inu bis sabri was shalah, nyuwun pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian istighfar, minta kepada Allah dibuka semua yang pernah keliru menika. Karena syaitan memang caranya supaya kezaliman itu awet di dalam diri kita dengan cara apa? Membuat kita lupa terhadap apa-apa yang pernah keliru kita di zaman dulu itu apa saja. Nah begitu kita istighfari dengan niat seperti ini akan tiba-tiba akan terbuka satu, oh iya, seperti tidak habis-habis gitu. Oh ya aku tahu dimisui, aku tahu dipisui, nek tahu dipisui kados pundi? Loro hatiku Pak, sakitnya tuh di. Nah itulah kesalahannya, kita menyimpan rasa sakit itu. Harusnya kita lepas dengan kalimat innalillah. Semua yang musibah-musibah itu adalah sesuatu yang seneng napa senep. Segala yang senep-senep itu harus di istirja'i, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kemudian dilepas dengan cara memaafkan selama itu urusannya dunia dan kepribadi kita dilepas. Karena Allah takdirkan supaya kita ngicipi rasa senepnya itu. Pasti ada andil kesalahan kita sendiri. Kita maafkan orang itu. Tapi tetap kita catat kesalahannya supaya menasehatinya dan memperingatkan orang lain. Barangkali kalau orang itu terus melakukan di mana-mana, menipu dan seterusnya misalnya seperti itu ya. Dan itu adalah cara kita membongkar kerusakan yang ada di jiwa kita. Kalau sakit itu terus disimpan, lama-lama bosok. Sesuatu yang bosok, yang ngampiri niku serangga yang baik apa serangga yang bosok? Pasti serangga yang senang dengan yang bosok-bosok. Laler-laler itu pasti mencari yang aromanya tidak menyenangkan begitu. Kumpul di sana, maka bersihkan itu. Nah apapun itu intinya itu nanti akan bermunculan sendiri. Kemudian kita istighfari, kemudian kita tebus dengan kebaikan-kebaikan. Innal hasanat yudhibnas sayyi'at. Kebaikan-kebaikan itu bisa membersihkan, menghilangkan kotoran-kotoran atau keburukan-keburukan. Nah itulah cara kita supaya mengaktifkan, menjadikan Al-Quran yang dahsyat ini, yang mukjizat full power ini betul-betul tidak terhalang lagi. Ketika kezalimannya terkupas, tiba-tiba berlapis-lapis. Kok kita sudah istighfari ya gak tembus, tiba-tiba ada lapisan berikutnya, udah istighfari. Akhirnya manfaat terbesarnya adalah ketika mengaktifkan Al-Quran sebagai penyembuh ini, manfaat terbesarnya adalah kita membersihkan diri, kita nilai kembali jalan sejarah hidup kita.
semuanya rujuk ilallah, supaya kita kembali sesuai dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala ridhoi. Itulah manfaat terbesarnya yang kita dapatkan. Senajan mungkin sakit-sakitnya belum tuntas semua, tetapi posisi kita sudah genah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah kebaikan besar yang kita akan dapatkan, dan itu adalah rahmat khusus spesial yang Allah berikan khusus kepada mukmin yang menjalankannya. Semoga kita semua diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala mengaktifkan warisan mukjizat terbesar sepanjang sejarah ini, yaitu Al-Quranul Karim, agar kita libatkan dalam kehidupan kita dengan cara meniatkannya secara khusus dan menghilangkan kezaliman-kezaliman yang pernah dan masih mungkin saat ini masih kita kerjakan. Semoga Allah merahmati kita, semoga Allah memberkahi kita, dan menjadikan pertemuan ini di antara pertemuan-pertemuan terbaik kita di dunia yang akan menjadi saksi di akhirat nanti. Dan kita berdoa untuk diri kita, keluarga kita, masyarakat kita, bangsa negara kita, dan juga saudara-saudara kita kaum muslimin dimanapun berada. Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim